Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Pratama Putra Harto dari SKT 8 Mobil Saraf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai embryologi dari sistem saraf dan juga cerebrum. Sebelum kita mulai untuk penjelasannya, kita buka dulu. Sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf, embryologi dari sistem saraf tersebut. Untuk yang kita tahu sendiri, untuk embryologi pada sistem saraf, dia dimulai pada minggu ketiga, di mana untuk ektodemnya itu nanti dia akan terbentuk suatu neural plate nih ya, atau lempeng pada neural ini, di mana dia juga terdapat suatu knot cord pada terbentuknya neural plate pada knot cord ini. Dia dimulai pada hari ke-19. Nah, setelah itu si neural plate ini nanti dia akan mengalami suatu peninggian di bagian tepinya, sehingga kita namai sebagai neural fold. Nih neural foldnya. Pada neural fold ini dia tumbuh pada hari ke-20. Setelah dia mengalami peninggian ini, neural fold akan terbentuk sebagai neural groove karena hasil dari tarikan pada knot cord ini, sehingga dia membentuk suatu cekungan. Dia akan terbentuk sebagai neural groove. Ini neural groove-nya. Dia akan terbentuk pada hari ke-22. Lalu di sini juga terdapat somite yang dia di sini akan membentuk sebagai primary brain vesicle. Nah, pada primary brain vesicle ini nanti dia akan sebagai cikal bakal dari otak primer dan sekunder. Yang pertama ada proencephalon atau forebrain, lalu ada midbrain atau mesencephalon, dan yang terakhir ada hindbrain. Oke, setelah dari terbentuknya neural groove ini, nanti pada fase akhir pada hari ke-23 nanti dia akan terbentuk sebagai neural tube atau tabung neural. Ini dimana ada terbagi menjadi dua, ada yang anterior neurus anterior di bagian anteriornya, dan juga ada di bagian posteriornya. Dari beberapa bagiannya tadi, ini awalnya knot cord-nya, lalu ini bagian biru-biru ini dinamai dengan ektodermnya. Nah, nanti si ektoderm ini nanti dia akan tertarik ke bagian knot cord-nya ini, sehingga dia membentuk suatu lengkungan. Setelah itu dia akan terbentuk sebagai crista neuralis. Ini yang dinamai dengan crista neuralis, hasil dari tarikan knot cord-nya ini, dia tertarik sehingga terbentuk dari crista neuralisnya ini. Nah, setelah itu dia akan menjadi seperti ini. Di sini juga ada somite, lalu ada knot cord-nya tadi yang sebagai cikal bakal dari sistem sarafnya nanti yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk pembagiannya itu sendiri sudah ada di bagian subputa. Untuk subputa segitiga, di mana yang pertama untuk si encephalonnya tadi, dia akan yang sudah saya jelaskan, dia dibagi menjadi tiga, ada proencephalon, lalu ada mesencephalon, dan juga yang terakhir ada rhombencephalon. Untuk di bagian proencephalon atau forebrain, nanti dia akan dibagi menjadi dua, ada yang telencephalon dan diencephalon. Untuk yang telencephalon nanti dia akan membentuk sebagai hemisfer cerebri. Ini ya, hemisfer cerebri. Untuk yang diencephalon nanti dia akan membentuk sebagai talamus dan juga hipotalamus. Untuk yang mesencephalon dia tetap akan membentuk mesencephalon. Untuk yang rhombencephalon nanti dia akan terbagi menjadi dua, ada yang mesencephalon dan mielencephalon. Untuk yang mesencephalon ini nanti dia akan membentuk sebagai pons dan cerebellum atau yang kita kenal sebagai otak kecil. Untuk yang mielencephalon nanti dia akan membentuk sebagai medulla oblongata. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cerebrum itu sendiri. Nah, yang kita tahu sendiri, cerebrum itu merupakan bagian dari encephalon. Yang kita tahu sendiri, encephalon kan dia terbagi menjadi 3 subdivisi. Ada cerebrum itu sendiri, lalu ada cerebellum, ada yang kita tahu sebagai otak kecil, lalu ada truncus encephali. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cerebrum itu sendiri. Cerebrum yang kita tahu sendiri, dia terdapat suatu lipatan korteks, di mana lipatan korteks ini kita sebut sebagai substansia grisea, dan di bagian profundanya itu ada substansia alba. Nah,
pada substansia grisea dia terdapat suatu lipatan-lipatan yang bergerigi ini seperti yang kita lihat, seperti yang kayak gerigi-gerigi ini. Dia dinamai sebagai gyrus cerebri. Nah, kita bahas selanjutnya. Untuk cerebrum ini dia terdapat pada dua hemisfer, ada hemisfer cerebri dextra dan hemisfer cerebri sinistra. Nah, pada kedua hemisfer cerebri ini nanti dia akan dibatasi oleh suatu robekan yang dinamai dengan fissura longitudinalis cerebri. Ini ya, fissura longitudinalis cerebrinya ini. Nah, pada fissura longitudinalis cerebri ini nanti dia akan terdapat falx cerebri sebagai lapisan pelindungnya, di mana untuk di bagian anterior dari falx cerebri nanti dia akan menempati pada bagian crista galli. Untuk di bagian posteriornya nanti dia akan bersatu dengan tentorium cerebelli. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas mengenai pembagian lobus dan juga gyrus-gyrus dan juga area Brodmann-nya, kita perlu tahu adanya sulcus atau parit yang membagi pada tiap-tiap lobus pada bagian cerebrum. Oke, yang pertama ada sulcus centralis. Nih, sulcus centralis atau yang kita tahu nama lainnya sebagai sulcus Rolando, dia akan membatasi adanya lobus frontalis dan juga lobus parietalis. Selanjutnya ada sulcus lateralis. Nih, sulcus lateralis. Sulcus lateralis ini nama lainnya ada sulcus sylvii. Dia akan membatasi pada bagian lobus frontalis, lobus parietalis, dan juga lobus temporalis. Lalu yang terakhir ada sulcus parieto-occipitalis. Sesuai namanya tentunya akan membagi menjadi lobus parietal dan juga lobus occipital. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk pembagian pada tiap-tiap gyrusnya pada cerebrum. Untuk pembagian lobusnya itu ada 6, ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lalu ada lobus temporalis, lalu ada 2 lobus tambahan yang belum khas, yang kita tahu sebagai lobus limbik dan juga lobus insularis. Oke, kita bahas satu-satu untuk pembagian lobus dan gyrus-gyrusnya beserta area Brodmann-nya. Yang pertama ada gyrus precentralis. Ini ya, gyrus precentralis dinamakan dengan gyrus precentralis karena dia terletak sebelum dari sulcus centralis. Ini sulcus centralisnya. Ini gyrus precentralis. Dimana untuk gyrus precentralis ini nanti dia akan berfungsi sebagai area motorik primer dan area Brodmann-nya yaitu 4 dan juga 6. Lalu selanjutnya ada gyrus frontalis superior. Ini gyrus frontalis superior. Gyrus frontalis superior ini dia berfungsi untuk sebagai dari kesadaran dan juga koordinasi. Untuk area Brodmann-nya dia berarea Brodmann pada 8, 9, 10. Lalu selanjutnya ada gyrus frontalis media. Dia fungsinya untuk mempertahankan dari kerja memori. Untuk area Brodmann-nya itu ada 45 dan juga 46. Lalu yang terakhir ada gyrus frontalis inferior, di mana tuh gyrus frontalis inferior dia mempunyai 3 pars ya. Yang pertama ada pars orbitalis, lalu ada pars triangularis ini dan juga pars opercularis, di mana untuk fungsinya ini sebagai area bicara Broca atau area bicara motorik. Nah, untuk area Brodmann-nya dia akan berada Brodmann pada 44. Selanjutnya kita akan bahas mengenai lobus parietalis. Nah, lobus parietalis dia akan mempunyai beberapa gyrus. Yang pertama ada gyrus postcentralis. Ini gyrus postcentralis. Dia fungsinya untuk area sensorik primer. Untuk area fungsinya untuk sebagai area sensori primer. Kalau tadi precentralis dia kan area motorik primer. Untuk yang postcentralis dia akan berfungsi sebagai area sensorik primer. Dia akan berarea Brodmann pada 3, 2, 1. Selanjutnya ada gyrus supramarginalis dan gyrus angularis. Ini gyrus supramarginalisnya dan ini gyrus angularisnya. Nah, kedua gyrus ini dia mempunyai fungsi untuk daerah asosiasi umum. Untuk area Brodmann-nya, untuk yang gyrus supramarginalis dia akan berarea Brodmann pada 40. Sedangkan yang
gyrus angularis dia akan area Brodmann-nya 39. Selanjutnya ada gyrus temporalis. Nah, pada gyrus temporalis ini dia akan dibatasi dengan lobus frontalis dan lobus parietalis oleh sulcus sylvii atau sulcus lateralis. Yang pertama ada gyrus temporalis superior. Nah, ini gyrus temporalis superior. Fungsinya itu untuk area bicara Wernicke. Kalau tadi area bicara Broca itu area bicara motorik, untuk yang area bicara Wernicke itu area bicara sensorik. Untuk area Brodmann-nya yaitu 22. Selanjutnya di sini ada gyrus temporalis medius. Untuk yang membagi antara gyrus temporalis superior dengan gyrus temporalis medius, dia akan dibatasi oleh sulcus temporalis superior, di mana ada sulcus temporalis superior dan juga ada sulcus temporalis inferior. Untuk yang gyrus temporalis medius, nanti dia fungsinya untuk membantu dalam proses pemahaman kata. Untuk area Brodmann-nya itu 21. Lalu selanjutnya ada gyrus temporalis inferior. Ini gyrus temporalis inferior. Nah, gyrus temporalis inferior nanti dia fungsinya untuk sebagai membantu dalam interpretasi visual. Untuk area Brodmann-nya itu 20. Lalu selanjutnya ada gyrus temporalis transversi. Dia fungsinya untuk korteks dari auditorik, dan area Brodmann-nya itu 41 dan 42. Oke, selanjutnya di sini ada gyrus parahipokampalis dan juga gyrus parieto occipitalis. Saya ralat, yaitu ada gyrus parahipokampalis dan juga gyrus occipito temporalis, di mana ada dua, ada occipito temporalis lateral dan juga medial. Nah, untuk gyrus parahipokampalis ini dia fungsinya untuk korteks olfaktori primer. Untuk area Brodmann-nya itu 41 dan juga 42. Ini cerebrum kita potong sagital. Kita potong secara sagital tampak medial. Kalau saya ralat untuk gyrus parahipokampalis ini dia akan berarea Brodmann pada 34. Untuk yang gyrus occipitotemporalisnya dia akan fungsinya untuk proses pengenalan warna, lalu pemahaman kata, lalu ada pemahaman wajah. Nah, itu fungsi dari gyrus occipitotemporalis. Untuk area Brodmann-nya dia akan berarea Brodmann pada 36 dan 37. Selanjutnya lobus occipitalis. Lobus occipitalis terdapat di sini ada gyrus lingualis. Ya, gyrus lingualis dan juga gyrus cuneus. Untuk gyrus lingualis dan gyrus cuneus ini fungsinya untuk korteks visual primer. Untuk area Brodmann-nya tuh yang gyrus lingualis dia akan berarea Brodmann pada 28, sedangkan yang cuneus 17. Selanjutnya terakhir ada lobus limbik. Untuk yang lobus limbik di sini ada gyrus cinguli, di mana untuk gyrus cinguli ini dia fungsinya itu pada bagian pembentukan emosi. Ini ya, gyrus cinguli sama dia dipotong secara sagital, tampak medial dari cerebrumnya ini. Untuk area Brodmann-nya berarea Brodmann pada 23. Nah, oke, sekian penjelasan mengenai embriologi dari sistem saraf dan juga cerebrum dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.